Ya, selamat malam saudara-saudara sekalian. Kita Selamat berjumpa malam kembali dalam Malam. acara Asasi Talk. Seperti biasa ini adalah program dari Asosiasi Apologis Indonesia. Ya, saudara, minggu lalu kita sudah membahas topik tentang saksi-saksi Yehova. Lebih khusus kita sudah melihat bagaimana kualitas kitab suci daripada mereka. Dan juga kita menelaah dua teks kunci yang sudah kita analisis bersama, yaitu Kolose pasal 1 ayat 15 dan juga Yohanes pasal 1 ayatnya yang pertama. Dan kita sudah membuktikan bahwa melalui kedua teks itu saksi Yehova mempunyai paham yang keliru. Kenapa keliru? Karena mereka mendasari argumentasi mereka kepada sebuah kitab suci yang sudah diedit oleh mereka, bahkan diedit secara sengaja untuk disesuaikan dengan doktrin yang mereka yakini. Nah, malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan seri yang kedua, dan kita akan melihat dua teks lain yang menjadi dasar mereka, para saksi Yehova, dan termasuk dasar kita juga sebetulnya, yaitu dalam Filipi pasal 2 ayat 6, dan juga Titus pasal 2 ayat yang ke-13. Nah, kita sama-sama mendasari teks ini, baik pihak kita Kristen maupun saksi Yehova, menggunakan dua teks ini. Kalau kita menyatakan Yesus adalah Allah, berdasarkan kedua ayat ini, tapi bagi mereka sebaliknya. Yesus bukan Allah berdasarkan kedua ayat ini. Nah, ini akan kita bahas lebih jauh pada malam hari ini. Ya, telah hadir bersama kita seperti biasanya para anggota dari Asasi, yaitu ada Pak Dr. Stanley Paparang. Beliau adalah dosen di STT Muria, juga pemilik channel Via Salutis. Lalu kita juga ditemani oleh Bapak Jimmy Jeffrey, yang juga seorang apologet yang mengasuh channel Apologia Historia. Ada pembicara yang ketiga atau penanggap yang ketiga, yaitu Dr. Deki Gadas. Nanti beliau akan menyusul masuk karena beliau ada acara ibadah dan juga ada rapat majelis di gereja. Nanti beliau akan bergabung bersama kita sebentar. Nah, saudara-saudara, acara kita malam hari ini akan dibagi dalam beberapa sesi. Nanti ada dua narasumber yang akan membedah dua teks, yaitu Filipi pasal 2 ayat 6, juga Titus 2 ayat 13. Nanti Pak Jimmy dan saya akan mencoba melihat kedua teks ini dan akan ditanggapi lebih jauh oleh Pak Stanley dan Pak Deki Gadas. Lalu kemudian setelah itu kita akan masuk dalam sesi menjawab pertanyaan-pertanyaan pemirsa di YouTube. Lalu kemudian kita akan closing statement. Kita rencana dalam acara malam hari ini berlangsung sekitar 2 jaman, atau ya kita melihat sikon yang ada, dan akan kita akhiri. Nah, baik, kita akan masuk di bagian yang pertama, yaitu presentasi dari Bapak Jimmy Jeffrey terhadap Filipi pasal 2 ayat 6 yang dijadikan oleh saksi Yehova, bahwa ayat ini menurut mereka itu tidak bicara tentang keilahian Yesus, tapi justru sebaliknya. Ya, saya persilakan kepada Pak Jimmy Jeffrey untuk mempresentasikan. Silakan, Pak. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang sangat berharga ini untuk saya bisa share kajian saya tentang Filipi pasal 2 ayat 6 berkaitan dengan argumentasi pihak saksi Yehova, termasuk juga pihak Unitarian yang mencoba menafsirkan dengan perspektif mereka berbeda dengan pemahaman kekristenan secara umum. Saya sudah siapkan materinya, saya akan share. Oke. Judulnya Analisis Kritis Alkitab versi Saksi-saksi Yehova, studi kasus Filipi 2 ayat 6. Kita langsung masuk saja. Ya, saya membandingkan teks ini antara terjemahan baru, Indonesian, terjemahan baru, dengan terjemahan dunia baru dari saksi-saksi Yehova.
perbandingan ini dalam teks yang cukup lengkap, mulai dari ayat 6 sampai ayat 11. Saya akan bacakan versi lainnya secara lengkap. Penting sekali kita membaca supaya kita dapat gambaran utuh konteks dari ayat 6 ini. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengurniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ini sebuah himne gereja mula-mula tentang pengakuan mereka atas keilahian Kristus. Nah, namun kalau kita lihat di bagian sisi kanan, pihak saksi Yehova mencoba menafsirkan dengan cara yang berbeda. Saya sudah memberi highlight untuk perbedaannya yang signifikan. Nah, dalam ayat 6, itu dalam lai diterjemahkan dalam rupa Allah, mereka menerjemahkan dia seperti Allah. Seperti. Nah, ini sangat berbeda secara signifikan maknanya, yang berarti mereka berasumsi bahwa Yesus bukan Allah, tetapi seperti Allah. Nah, ini mirip dengan cara penafsiran mereka di Yohanes 1 ayat 1, kata theos menjadi a God, jadi hanya seperti Allah atau suatu Allah. Nah, kemudian di ayat 6 itu mereka menafsirkan juga dia tidak pernah berpikir untuk merebut kedudukan Allah atau menjadi sama dengan Allah. Nanti kita lihat bagaimana cara mereka menafsirkan. Nah, itu juga di ayat 7, kata rupa hamba mereka terjemahkan seperti budak. Kemudian ada perbedaan lainnya, misalnya di ayat 8, kayu salib mereka terjemahkan tiang siksaan. Kemudian Kristus adalah Tuhan, mereka menerjemahkan Yesus itu adalah Tuhan. Jadi bukan kata Tuhan. Nah, untuk masalah kayu salib dan tiang siksaan, saya kira ini perlu kajian yang tersendiri, karena kita bisa membedah dari teksnya, juga konteks sejarahnya yang untuk membahas secara komprehensif. Kita tidak bahas kali ini. Kemudian juga kata Tuhan dan kata Tuhan. Dari kata kurios kita juga tidak akan bahas. Pada kesempatan ini kita fokus pada ayat 6. Kemudian perbandingan dalam berbagai versi bahasa Inggris, khusus pada ayat 6, kita melihat di sini ada perbedaan antara mayoritas terjemahan dengan versi Saksi Yehova atau New World Translation. Nah, yang menarik, New World Translation ada kemiripan dengan King James Bible atau King James Version. Ada kemiripan. Nanti kita lihat bagaimana mereka mirip. Apakah betul-betul sama maknanya antara King James dan New World Translation? Nah, sebelum mengkajinya, saya sudah mengecek manuskripnya lewat Greek New Testament, khususnya dalam Nestle Allen versi 28. Ternyata di ayat 6 ini tidak ada varian teks. Jadi saya kira tidak ada hal yang perlu dibahas lebih detail mengenai manuskripnya. Nah, itu agak berbeda pada waktu kita membahas lalu Kolose pasal Kolose 1 ayat 16 dan 17, di mana para saksi Yehova menambahkan kata yang lain, others. Nah, itu pada waktu kita cross check ke manuskrip, ternyata tidak ada kata yang lain. Itu dalam bahasa
bahasa Yunaninya dua kemungkinan, heteros atau allos. Itu dicek, tidak ada, bahkan di variannya, aparatus dari ayat itu kita tidak menemukan varian yang menyebut ada kata heteros atau allos. Oke, jadi masalah manuskrip clear, tidak ada persoalan signifikan, tetapi yang berbeda adalah dalam hal tafsirannya. Nah, sekarang kita bedah tafsiran kunci mereka itu dalam bahasa Indonesianya dia seperti Allah. Nah, ini dari frase bahasa Yunani morpeteo yang oleh Lai diartikan dalam rupa Allah. Nah, mereka menafsirkan ini, argumen mereka mirip seperti yang Yohanes 1 ayat 1, yaitu tidak adanya artikel. Jadi tidak adanya artikel ho, kalau kata theos, kalau theon artikel ton, itu tidak ada artikel untuk kata theo ini. Sehingga karena tidak ada artikel, mereka artikan seperti Allah. Kalau di Yohanes 1 ayat 1 suatu Allah. Nah, poin argumen mereka ini kita bisa bantah karena dalam ayat yang sama juga itu ada kata theos yang lain. Itu dalam frase isa theo yang juga tidak ada artikel di sana. Nah, apakah Saksi Yehova mau konsisten dengan mengartikan setara dengan seperti Allah? Nah, ini jelas tidak logis. Sehingga sebenarnya poinnya mereka lemah kalau hanya berdasarkan ketidakadaan artikel. Nah, counter argumen yang berikutnya ini yang justru di substansi dari kata morpe itu sendiri. Nah, saya coba menelusuri dalam aplikasi Alkitab, kata morpe itu sendiri hanya saya menemukan ada 3 kata. Morpe itu dalam ayat 6 dan ayat 7 dan ada juga dalam Markus, nanti kita akan bahas. Jadi praktis tidak ada kata yang sejajar selain di 2 ayat lainnya itu. Nah, kalau kita coba masuk ke perjanjian lama, kita lewat LXX, tidak ada juga kata yang sejajar, walaupun juga ada kata morpe, tetapi juga berbeda penggunaannya. Nah, ini kita skip aja untuk penuhan itu. Nah, kalau kita perhatikan kata morpe ada di ayat 6, ada juga di ayat 7, maka begitu dia nah ini bisa tergelincir ke doketisme. Doketisme itu paham yang ada di abad pertama yang mirip dengan gnostisisme, ada yang menyebut juga proto-gnostisisme yang menolak eksistensi kemanusiaan Yesus. Jadi Yesus yang manusia itu hanya penampakan saja. Jadi semacam Yesus yang tidak real. Nah, kalau pemahaman kata seperti Allah juga diterapkan seperti hamba, yang berarti Yesus bukan seperti hamba atau bukan manusia seperti manusia, maka ini akan tergelincir ke pahaman doketisme. Jadi saya kira sangat lemah kalau diartikan seperti Allah. Nah, lalu apa sih makna arti tadi, morpeteo itu? Ada tiga kemungkinan yang para scholars mendata, yang paling majority, 3 kemungkinan itu, yaitu rupa Allah pertama sejajar dengan gambar Allah. Jadi dalam bahasa Yunaninya menggunakan kata eikon toteo, yang beberapa scholars menganggap ini ada kesejajaran dengan morpeteo, rupa Allah. Nah, memang kalau kita lihat kata-kata gambar Allah
menunjukkan juga sense high kristologi seperti dalam Kolose 1 ayat 15 kita sudah bahas lalu yang menunjukkan juga aspek keilahian Yesus. Tetapi apakah memang itu kena di Filipi 2 ayat 6? Saya kira juga tidak sepenuhnya. Karena apa? Karena terkendala dengan gambar manusia seperti apa. Nah, memang beberapa scholar mencoba menggunakan pendekatan kristologi Adam yang membandingkan bahwa Yesus itu adalah Adam kedua. Nah, salah satunya scholar seperti N.T. Wright. Nah, sebenarnya kalau kita pelajari sih tidak ada dampak yang negatif sih sebenarnya dari pendekatan kristologi karena itu bisa diartikan bahwa Adam yang pertama yang tidak punya hak sebenarnya mencoba menggapai itu berbanding terbalik kontras dengan Yesus yang memiliki hak atau kesetaraan itu tetapi melepaskan. Nah, kalau dipahami itu saya kira konsep kristologi Adam nggak ada masalah yang begini. Tetapi kalau kita compare dengan Kejadian 1 ayat 26 di situ ada kata gambar dan rupa kita itu dalam bahasa dalam Lai ada kata seleb itu tidak tepat karena memang Septuaginta juga tidak mengartikan merpo. Jadi pendekatan rupa Allah sama dengan gambar Allah memang bisa mendekati tetapi sepertinya tidak kena untuk Filipi 2 ayat 6. Nah, sekarang kita lihat ke kemungkinan kedua. Rupa Allah itu kemuliaan Allah. Jadi kemuliaan dalam bahasa Indonesia doksa itu dalam Ibrani 1 ayat 3, ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Kemudian Yohanes 17 ayat 5, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakan aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki darimu sebelum dunia ada. Nah, ini juga menarik kemuliaan, tetapi tidak juga begitu kena. Karena apa? Kita akan kesulitan untuk menggambarkan bagaimana tentang kemuliaan hamba. Seperti apa kemuliaan hamba? Kalau kata doksa itu yang menjadi yang equal dengan kata morpeo. Jadi ini juga menarik, tetapi juga tidak sepenuhnya. Nah, saya kira yang paling cocok itu di pendekatan ketiga ya, rupa Allah itu hakikat Allah. Nah, poin saya pertama itu memahami kata merpeo dalam ayat 6 harus sejajar dengan merpeo dalam ayat 7. Jadi begitu kita berbicara tentang Yesus dalam rupa hamba menjadi manusia, nah itu berarti Yesus. Nah, itu berarti morpe juga dalam ayat 6 itu menunjukkan hakikat Allah yang sejati, seperti manusia yang sejati. Saya kira ini poin pertama. Sehingga saya menganggap ini tafsiran yang terbaik. Bahwa rupa Allah itu lebih tepat diartikan hakikat Allah. Nah, poin yang kedua, selain tadi poin pertama secara perbandingan antara ayat 6 dan 7, itu di konteks. Kalau kita lihat konteksnya, ayat 1-4 itu berbicara tentang nasihat Paulus kepada jemaat Filipi untuk merendahkan diri, merendahkan hati, saling menghormati sama satu sama lain. Seseorang yang punya kedudukan, dia menekan ego dia untuk merendahkan diri. Nah, di situ akan terjadi saling hormat menghormati. Nah, itu pelajaran yang sedang diajarkan ke jemaat Filipi. Nah, Paulus mengambil contoh pola yang dilakukan Yesus untuk mendukung pengajaran dia tentang kerendahan hati itu. Yaitu di ayat 6, Yesus hakikatnya adalah Allah. Di Allah setara dengan Allah. Di ayat 7 dan 8, dia memilih untuk merendahkan diri menjadi hamba. 7 dan 8 itu bahkan sampai mati dan
akhirnya ayat 9 dan 11 Yesus ditinggikan. Jadi dari konteks ini maka sangat tepat kalau rupa Allah dalam ayat 6 itu diartikan adalah hakikat Allah, kesetaraan dengan Allah, yang pada saat dia memilih maka kesetaraan itu atau atribut keahlian itu dia sengaja lepaskan dalam pengertian batasi penggunaannya. Jadi bukan berarti dia berhenti jadi Allah. Saya kira tidak seperti itu. Nah, tafsiran yang ketiga ini itu sudah include poin eikon tadi yang gambar dan poin doxa kemuliaan. Karena dalam hakikat Allah itu sudah include juga eikon gambar Allah dan juga doxa atau kemuliaan Allah. Jadi ini saya kira terjemahan yang terbaik. Nah, kita coba masuk ke kata berikut, itu ada kata huparchon atau keberadaan. Nah, secara gramatikal kalau kita lihat ini parsingnya, maka kata huparchon itu adalah kata kerja atau verb dengan tenses present participle aktif. Ya, bentuknya nominatif. Nah, tenses present yang melekat pada huparchon ini itu mengartikan dia terus-menerus. Jadi tenses itu dia kalau present itu dari lampau saat ini sampai akan datang. Jadi terus-menerus continue. Nah, ini menunjukkan hakikatnya keberadaan dia sebagai Allah yang dari dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Jadi terus-menerus. Itu poin pentingnya dari gramatikal ini kita lihat kata huparchon. Nah, ini akan berbeda dengan kata lambano. Nah, di situ kata labon dari akar kata Yunani lambano itu dalam tensis auris. Jadi tensis auris itu tindakan yang terjadi di masa lampau. Yang berarti sebelumnya belum terjadi. Iya. Jadi Yesus sebelumnya atau praeksistensinya dia adalah Allah. Lalu kemudian pada suatu masa dia datang ke dunia, dia berinkarnasi, maka dia mengambil hakikat kemanusiaan itu ditambahkan ke hakikat kealahannya. Jadi hakikat kealahannya tidak berhenti, tetapi ditambahkan ke kemanusiaan. Nah, itu terjadi pada suatu peristiwa di masa lampau. Makanya dia tensis auris. Jadi ini pas sekali sebenarnya kalau kita lihat secara gramatikal untuk mendukung poin kita tentang Yesus itu adalah Allah dalam frase morphe theo. Nah, tadi saya sudah sebut kata morphe itu ada lagi ayat yang satunya yang juga menurut kata morphe. Itu dalam Markus 16 ayat 12. Lain menerjemahkan, sesudah itu yang menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada dua orang dari mereka. Nah, di sini kata rupa yang lain. Nah, poinnya apa? Kalau rupa yang lain diartikan seperti yang lain, berarti yang lain itu bukan Yesus. Jadi bukan Yesus yang bertemu dengan dua orang itu yang di perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus. Tapi pada kenyataannya itu Yesus sendiri. Jadi kata rupa lain itu sebenarnya juga menunjukkan hakikat dirinya sendiri. Bukan sesuatu yang abstrak seperti bukan. Jadi saya kira ini mendukung poin kita. Nah, kemudian kata yang menjadi perdebatan sengit di kalangan scholars itu kata harpagmos. Nah, ini kata harpagmos ini dalam kajian linguistik ini masuk kategori hapax legomena atau kata yang jarang dalam perbendaharaan kosakata di dalam hal ini di Alkitab. Jadi tidak ada kata hapax legomena lain selain hanya dalam ayat 6 tadi, Filipi 2 ayat 6. Nah, sehingga memang para scholar mencoba menebaknya. Nah, tebakannya yang mana yang tepat. Maka penting sekali melihat konteksnya. Secara mayoritas terjemahan yang ada seperti NIV, NASB, ESF dan lain-lain itu mayoritas itu
menerjemahkan kata harpaxos itu harus dipertahankan. Nah, ini Lai juga mengadopsi terjemahan ini. Kemudian ada yang lebih baru, itu New Revised Standard Version, itu sesuatu yang perlu dimanfaatkan. Nah, yang menarik, King James menerjemahkan kata robbery atau perampokan, merampok. New World Translation juga yang di dalam bahasa Indonesia itu merebut. Jadi agak ada kemiripan. Nah, tetapi sekali lagi kita harus melihat pada teks-teks sebelumnya. Karena kata harpaxos didahului dengan kata sebelumnya yang kita lihat tadi, kita sudah buktikan bahwa menunjukkan kesetaraan Yesus dengan Allah. Yesus yang Allah dan setara dengan Allah. Maka terjemahan yang paling logis, ya, yang jelas terjemahan dari NIV yang harus dipertahankan. Ataupun juga New Revised Standard Version itu masih logis, sesuatu yang perlu dimanfaatkan. Jadi dia sudah punya kesetaraan itu, hakikat yang setara itu, tetapi dia tidak pertahankan, atau New Revised Standard Version dia tidak manfaatkan untuk kemuliaannya. Nah, kalau King James mengambilnya atau mencoba mengambilnya. Nah, kalau New World Translation itu merebutnya. Nah, memang ada kemiripan, tetapi King James dengan dasar the form of God dalam rupa Allah, ini artinya tidak seharus sama dengan New World Translation, karena New World Translation punya presuposisi sebelumnya bahwa dia tidak setara, lalu mencoba mengambil merebut. Jadi saya kira bedanya di situ. Nah, dalam diskusi saya lalu dengan Unitarian Beni Irawan, dia mencoba menghubungkan dengan kata harpazo. Memang ini juga masih tebak-tebakan apakah memang ada korelasinya dengan kata harpagmos. Dia katakan kata harpazo itu artinya merebut, sehingga mendukung pemahaman tafsiran dari New World Translation. Itu seperti dalam Yohanes 10 ayat 28. Tetapi kata harpazo sendiri juga sebenarnya punya varian makna lain. Misalnya dalam 2 Korintus 12 ayat 2 itu harpazo juga artinya diangkat. Diangkat itu tidak ada unsur paksaan di situ kalau kita lihat. Nah, sehingga poin harpazo yang diangkat Beni Irawan saya kira tidak kuat. Karena juga terbuka kemungkinan lain. Nah, para ahli sebenarnya menyadari bahwa kata harpagmos itu tidak bisa diartikan secara arti leksikalnya saja, karena memang ada keterbatasan. Sehingga yang menentukan adalah konteksnya. Nah, di samping itu kalau kata harpazo atau terjemahan New International kata merebut, mengambil, ini logikanya gini. Ini seperti seseorang yang mengambil merebut sesuatu. Nah, orang yang jadi objek diambil atau direbut atau dirampok, nah itu bisa saja orang itu kalau dalam logisnya ya, itu orang itu akan kehilangan. Apakah model seperti itu akhirnya Yesus yang tidak setara dengan Allah mau mencoba merampok, merebut kealahan kesetaraan Allah itu. Nah, pada waktu dia merampok, maka Allah Bapa sudah tidak jadi Allah lagi karena sudah dirampok. Nah, ini kalau kita mencoba mengikuti logika mereka, justru jadi kacau. Sehingga memang secara logis tidak tepat pengertian ini. Kuncinya adalah konteksnya. Maka dari konteksnya terjemahan NIV termasuk juga New Revised Standard Version itu yang paling cocok. Jadi ini sebuah terjemahan minor ya untuk New World Translation seperti itu. Oke, terakhir tadi kita sudah lihat konteksnya dan kita lihat intertekstualnya dengan Perjanjian Lama.
itu masih dalam rangkaiannya, itu di ayat 9 dan 10. Jadi setelah dia merendahkan diri, mati, kemudian dia ditinggikan dan diberikan menurunkan kepadanya nama di atas segala nama. Nah ini paralel dalam perjanjian lama, yaitu Yesaya 45 ayat 23. Demi aku sendiri aku telah bersumpah, dari mulutku telah keluar kebenaran, suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali, dan semua orang akan bertekuk-lutut di hadapanku dan akan bersumpah setia dalam segala bangsa. Nah ini kata-kata Yahweh sendiri, dan itu ditujukan, diperlakukan pada Yesus. Nah, ini juga dalam konteks inilah kita semakin mengerti pada waktu Yesus akan naik ke surga, dia katakan segala kuasa diberikan di langit dan bumi diberikan kepadaku. Nah ini oleh pihak Saksi Yehova dikatakan, loh Yesus cuma diberikan kuasa. Nah masalahnya, kalau mengerti begitu, yang diberikan itu segala kuasa. Apakah berarti Yesus diciptakan menjadi Allah, dibuat jadi Allah? Tidak mungkin, karena segala kuasa itu atribut hanya satu-satunya milik Allah. Nah, ini dikatakan Yesus diberikan segala kuasa. Nah, sebenarnya yang logisnya adalah Yesus pada pra-eksistensinya, dia memiliki kemuliaan, kuasa, segala kuasa, setara dengan Allah Bapa. Tetapi pada waktu dia berinkarnasi, segala kuasa itu dia batasi. Bukan berarti hilang, tetapi dia batasi cara penggunaannya pada waktu dia berinkarnasi. Nah, begitu selesai tugasnya dalam misi menyelamatkan manusia, maka Allah menikahkan dia. Lalu muncul pernyataan Yesus, segala kuasa diberikan. Intinya sebenarnya kuasanya dia, yang tadinya dia batasi, seperti lepaskan, seperti itu dia menerima kembali. Jadi itu penjelasannya, dan sangat cocok dalam pengertian Filipi 2 ayat 6 sampai 11. Oke, saya kira demikian penjelasan dari saya. Ya, terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Pak Jimmy sudah mencerahkan kita malam hari ini. Ya, jadi intinya memang ada kata kunci dalam teks dalam Filipi pasal 2 ayat 6 tadi, seperti yang dikatakan Pak Jimmy, yaitu kata morfe tadi, rupa Allah. Jadi itu adalah bicara tentang hakikat Allah menurut Pak Jimmy, dan kalau kita mengatakan Yesus di dalam morfenya Allah, berarti dia sehakikat dengan Allah. Nah, kalau Wycliffe saya baca di tafsirannya mengatakan bahwa itu morfe Allah itu ya secara hakiki yang permanen. Jadi tidak ada perubahan di sana. Waktu dikatakan morfe Allah, bahwa dia secara hakiki terus-menerus di dalam rupa Allah, setara. Dan karena itu kita tidak mungkin mengikuti aturannya Saksi Yehova yang mengatakan bahwa Yesus semacam merampok kesetaraan dengan Allah seperti itu. Lalu di dalam ayat 7 dikatakan telah mengosongkan dirinya, ya kita tidak mungkin mengikuti tafsirannya Pendeta Erastus Sabdono misalnya. Pada waktu Yesus anak Allah menjadi manusia, lalu semua kesadarannya hilang katanya. Memorinya dibuat 0, lalu yang terjadi hilang semua memori. Nah, tidak mungkin seperti itu karena ada kata morfe tadi itu di ayat 6 tadi, yang secara permanen dia dalam rupa Allah. Oke, saya minta tanggapan dari Pak Stanley atas paparan dari Pak Jimmy tadi terhadap teks tersebut. Silakan Pak Stanley. Oke, terima kasih atas kesempatan ini. Pertama-tama, apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Jimmy tadi sudah mencakup aspek eksegetisnya. Tidak hanya aspek eksegetisnya, juga ada aspek konteks yang disinggung tadi oleh Pak Jimmy, secara khusus di ayat 1 sampai 4. Nah, memang teks ini kalau dia lepas konteks, dia akan menjadi bias dalam menafsirkan ayat 6 sampai ayat 11. Nah, beberapa waktu lalu memang saya pernah berbincang-bincang dengan seorang sahabat bahwa ayat ini memang kalau baca dari ayat 1
sedang berbicara bahwa jangan di antara jemaat di Filipi itu yang menganggap lebih pentinglah daripada yang lain. Kalau kita lihat di ayat 3 misalnya, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Lalu ke ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah, itu sebenarnya ayat kunci yang akan menjembatani ayat 1 sampai 4, lalu ayat 6 sampai 11. Jadi dia ada di tengah-tengah posisi saran Paulus kepada jemaat di Filipi untuk mari melihat Yesus. Jangan sampai kalian di antara sesama orang percaya justru ada kesombongan atau merasa diri paling hebat. Kenapa demikian? Nah, Paulus mengambil contoh Yesus saja, baru dia masuk di ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah, ini dia mengambil analogi dalam posisi yang tertinggi. Dia tidak mengambil posisi dirinya sendiri, tapi dia mengambil posisi paling tertinggi sebagai analogi bahwa kalau Yesus sendiri saja ya tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, lah kenapa kita mau mempertahankan ego kita? Sebenarnya ini bisa masuk dalam kategori pastoral, tapi juga ada kaitan dengan doktrinal. Kalau kita lihat ayat 6 sampai 11. Tapi memang secara keseluruhan kita bisa mengambil kesimpulan bahwa beberapa kata yang tadi sudah Pak Jimmy jelaskan itu sudah sangat memadai secara eksegetis, sehingga tidak bisa mengatakan bahwa Yesus subordinasi di bawah Allah atau penafsiran lain yang menyingkirkan gagasan bahwa Yesus bukanlah Allah yang sejati. Lalu di ayat 8 sebenarnya juga menegaskan bahwa kematian Yesus memang dia mati benar-benar sebagai manusia, bukan manusia setengah dewa atau tampaknya seperti manusia, tapi memang benar-benar dalam keadaannya sebagai manusia, dia taat merendahkan diri sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, analogi ini sebenarnya yang Paulus tegaskan kepada jemaat di Filipi. Kalau hanya sekadar di ayat 6 misalnya tidak menganggap kesetaraan, mungkin itu biasa dalam pandangan jemaat di Filipi. Tapi sampai kepada kematiannya itu analogi yang tinggi, tapi juga sekaligus menusuk atau menohok jemaat Filipi. Yesus saja dalam keadaan sebagai manusia, dia mau mati ya di kayu salib, dan bukti bahwa dia taat kepada Allah sampai dia mati. Nah, sekarang bagaimana dengan kita? Paulus sedang hendak mengatakan demikian. Bagaimana dengan kalian, dengan kita? Apakah masih mempertahankan ego kita atau masih memikirkan bahwa saya lebih penting daripada yang lain? Ya kan, ayat 4, kemudian tidak satu jiwa, tidak satu tujuan, tidak sehati sepikir, tidak dalam satu kasih dan lain sebagainya. Itu bisa bernuansa negatif kalau jemaat Filipi tidak melihat contoh yang konkret, contoh yang paling tertinggi, yaitu Yesus Kristus yang mengambil rupa seorang hamba, juga sekaligus dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Saya rasa di ayat 6 itu sudah jelas, karena Yesus sendiri tidak menganggap kesetaraan. Lalu bagaimana ditafsirkan menjadi lain, padahal ini jelas bahwa Yesuslah yang tidak menganggap itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Demikian tanggapan saya, Bung Albert. Iya. Terima kasih, Pak Stanley. Saya kira sudah semakin diperjelas lagi oleh Pak Stanley yang meninjau dari sisi kontekstualnya ayat yang kita persoalkan malam hari ini, Filipi pasal 2. Ya, di chat ini saya melihat ada green light yang mengatakan kok penjelasan nggak logis penjelasannya ya. Ya, silakan green light memberikan argumentasinya, penjelasan dalam hal apa yang tidak logis. Nanti kami akan, Pak Jimmy dan Pak Stanley akan bantu jawab ya. Yang tidak logis itu di mana? Jangan hanya melemparkan pernyataan tapi tidak memberikan datanya. Ya,
Tapi itu begini kan Pak, klaim, tapi harus ada argumentasi. Ya, ya betul-betul. tadi itu kan klaim, bukan argumentasi. Kalau klaim itu bukan membuktikan apapun, kecuali klaim bisa argumentasi. Yang tadi Ya, klaim dari green siapa itu Green, green light. nah, itu klaim bukan argumentasi, harus ada argumentasi. Ya, betul-betul. Oke, saya mungkin ingin mengutip dari pernyataannya saksi Yehova di buku Bertukar Pikiran mengenai ayat-ayat Alkitab di buku mereka ini ya. Dan nanti akan dicoba jawab oleh Pak Jimmy dan Pak Stanley. Saya share screen dulu ya. Jadi mereka memberikan tanggapan terhadap terhadap teks tersebut. Sebentar. Ya, ini tanggapan daripada saksi Yehova dalam buku mereka bertukar pikiran mengenai ayat-ayat Alkitab. Nah, waktu mereka menyoroti Filipi pasal 2 ayat 6 ayat 5 sampai 6 mereka berkata begini. Filipi 2 ayat 5 dan 6. Pemikiran mana yang cocok dengan ikatan kalimatnya. Jadi mereka melihat dari sisi ikatan kalimat atau konteksnya. Yang mana yang cocok? Ayat yang kelima menasehati umat Kristen agar meniru Kristus dalam hal yang dibahas di sini. Dapatkah mereka ini orang Kristen maksudnya, dianjurkan untuk menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai hak mereka dan bukan perampokan? Ya, mereka pakai kata perampokan. Tentu saja tidak. Namun, mereka dapat meniru Dia yang tidak pernah mempertimbangkan untuk merebut kedudukan, yakni agar ia setara dengan Allah. Jadi ada perebutan, seakan-akan ada perebutan untuk setara dengan Allah, Yesus ini. Itu dalam New World. Lalu mereka membandingkan dengan Kejadian pasal 3 ayat 5. Terjemahan demikian juga selaras dengan Yesus Kristus sendiri yang berkata, Bapa lebih besar daripada aku, daripada Yesus. Yohanes 14 ayat 28. Ini dalam buku mereka Bertukar Pikiran ayat Alkitab halaman 407. Jadi mereka menyoroti kata perampokan di sana, memperebutkan kedudukan, lalu mereka menggunakan intertekstual, yaitu dalam Kejadian pasal 3 ayat 5 ya. Yang perlu kita pertanyakan ini apa hubungannya Kejadian pasal 3 ayat 5 dengan Filipi pasal 2 ayat 6. Lalu mereka menggunakan teks lain di dalam Yohanes 14 ayat 28 yang mengatakan Bapa itu lebih besar daripada Yesus, dan karena itu tafsiran saksi Yehova terhadap Filipi pasal 2 ayat 6 itu sudah benar karena itu didukung oleh Yohanes 14 ayat yang ke-28. Bagaimana Pak Jimmy melihat hal ini, Pak? Iya. Pertama, mereka mencoba menafsirkan nasihat Paulus itu dalam pengertian bahwa mereka itu tidak boleh melakukan perebutan sesuatu yang bukan miliknya. Dalam hal ini kesetaraan dengan Allah. Memang agak membingungkan apakah Paulus bermaksud demikian. Saya kira bukan seperti itu, Pak. Stanley sudah menjelaskan cukup gamblang bagaimana pengertian ayat 1 sampai 4. Di ayat 1 dan sampai 4 itu tentang hubungan antara jemaat itu sendiri yang masing-masing punya ego, masing-masing menunjukkan dia punya kedudukan, punya kehormatan, sehingga merasa dia yang perlu dihargai. Nah, Paulus menasihatkan mereka supaya mereka menekan ego mereka itu, merendahkan diri mereka, dan saling menghormati. Jadi bagaimana seorang yang punya kedudukan tinggi pada waktu di gereja, di jemaat, dia seperti jemaat lainnya, bahkan seperti jadi seperti hamba melayani. Nah, itu sebenarnya pesan moralnya yang kemudian untuk memperkuat
poin pengajaran Paulus, lalu dia mengambil perbandingan bahwa Yesus yang memiliki kedudukan yang sudah sangat tinggi, tertinggi, tetapi mau merendahkan diri menjadi manusia hamba. Jadi sang pencipta yang mau merendahkan diri sebagai ciptaan, bahkan ciptaan yang hina, hamba. Ini sebuah pengajaran yang luar biasa sebenarnya. Jadi saya sudah berapa kali buat khotbah renungan tentang ini ke jemaat. Saya katakan, kalian atau kita semua, kenapa harus kita mempertahankan ego kita, mau dihargai? Sedangkan Yesus saja sang pencipta yang layak menerima hormat pujian, memilih untuk merendahkan dirinya. Apalagi kita yang cuma ciptaan manusia, yang cuma punya kedudukan tertentu saja, sudah begitu bangga, sudah sampai sombong. Nah, itu sebenarnya pesan moralnya, saya kira. Nah, kemudian mereka mencoba membandingkan dengan pernyataan dalam Injil Yohanes, berkata Yesus, sebab Bapa lebih besar dari aku. Nah, kalimat Bapa lebih besar dari aku, ini sebuah pernyataan yang sia-sia kalau menggunakan pola pikir mereka. Misalnya saya berkata, saya lebih besar dari Tuhan. Loh, siapa Anda sampai bisa berkata demikian? Jadi, kata Bapa lebih besar dari aku, itu jika kita melihat hubungannya dengan Filipi 2 ayat 6, maka kita bisa temukan bahwa pernyataan Yesus bahwa Bapa lebih besar dari aku, itu berkaitan dalam ayat 7 sampai 8, yaitu pada waktu dia merendahkan diri. Dengan kata lain, pada waktu dia berinkarnasi, kesetaraan dengan Allah itu yang dia miliki, itu dia tidak pertahankan. Tetapi dia lepaskan dalam pengertian atribut-atribut kemuliaan itu, dia tidak genggam sepenuhnya, tetapi dia sengaja batasi. Jadi tidak hilang, tetapi dia batasi penggunaannya. Nah, pada waktu itu, dia menjadi manusia. Nah, dalam kondisi manusia seperti itulah, dia sedang menjalankan misi untuk menyelamatkan manusia, maka dia berkata, Bapa lebih besar daripada aku. Jadi, kita harus melihat konteksnya. Bagaimana kaitan pernyataan Bapa lebih besar dari aku dengan pembahasan kita tadi. Ya, itu dari saya, Pak Albert. Iya. Oke, Pak Jimmy. Pak Stanley, ada yang mau ditambahkan terhadap argumentasi dari saksi Yehua ini? Mereka menggunakan teks lain, Pak Jimmy. Ya, Pak Stanley. Ya, lanjut. Ya, mereka menggunakan teks di Perjanjian Lama juga, Pak Jimmy, yaitu dalam Kejadian 3 ayat 5. Kalau lihat di screen-nya ini apa hubungannya dengan Filipi pasal 2 ayat 6 ini, Kejadian 3 ayat 5 ini, Pak? Ya, Kejadian 3 ayat 5, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ya. Nah, ini beda konteksnya. Kalau ini dalam peristiwa pencobaan terhadap Adam, dan ini sangat berbeda. Yesus bukan dalam konteks seperti itu dalam pencobaan, dan tidak sedang ditawarkan sebuah kedudukan seperti Hawa yang tergoda untuk mendapatkan sesuatu yang lebih karena iblis
mengatakan mereka akan tahu pengetahuan yang baik dan jahat. Jadi sesuatu yang istimewa menurut Hawa kalau mereka tergoda. Nah, ini tidak ada korelasinya. Tidak ada korelasinya. Karena apa? Karena ini mereka seakan-akan Yesus punya kemungkinan untuk mau seperti Allah. Tetapi dia tidak lakukan. Nah, apakah saksi Yehova bisa menunjukkan ayat-ayat dalam peristiwa-peristiwa Yesus di mana Yesus punya indikasi seperti itu? Tidak ada. Justru sebaliknya, dalam berbagai peristiwa dia menyatakan perkataan-perkataan yang sebenarnya eksklusif milik Allah. Misalnya dia berkata, aku berkata kepadamu, I said unto you, aku berkata kepadamu, itu sebenarnya setara dengan perkataan-perkataan Yahweh dalam perjanjian lama. Atau itu sebuah firman. Coba kita bandingkan antara perjanjian baru. Apakah dalam perjanjian baru, khususnya dalam Injil, Yesus pernah berkata, aku mendengar firman atau aku mendengar dari Allah yang mengatakan begini. Kalau dalam perjanjian lama kan seperti Yesaya, Tuhan berfirman bahwa kalian begini. Dalam perjanjian baru, dalam Injil, kita tidak pernah mendapatkan teks-teks seperti itu. Yesus berkata, Tuhan Allah mengatakan begini. Tidak ada. Yang ada adalah apa? Aku berkata kepadamu. Itu otoritas. Itu adalah firman yang setara dengan firman Allah dalam perjanjian lama. Jadi tidak ada indikasi bahwa pemikiran seperti itu, tetapi justru sebaliknya, bahwa dia memang adalah Allah. Kita bisa lihat tadi, seperti tadi saya sudah kasih contoh tadi, aku berkata padamu, tetapi dalam peristiwa dia mau berinkarnasi, maka pada saat itu dia memilih membatasi atribut keilahian yang dimiliki itu. Jadi seperti itu, Pak Albert. Iya. Ya, jadi intinya argumentasi saksi Yehova ini tidak nyambung ya. Kok mereka lari ke Kejadian pasal 3 ayat 5. Seakan-akan mereka menyamakan si manusia pertama Hawa itu makan buah lalu akan jadi seperti Allah. Jadi mereka tarik kepada Yesus juga. Yesus juga mau seperti itu ya, mau setara dengan Allah. Makanya dia tidak mau merampok kesetaraan itu dengan Allah. Padahal yang masuk Filipi pasal 2 tidak seperti itu. Lawang dia sudah adalah morfenya Allah. Dia sudah adalah morfenya Allah. Ngapain dia mau rampok lagi kesetaraan itu? Kan tidak masuk akal itu. Iya. Kemudian mereka mengatakan, tadi Pak Jimmy sudah jelaskan pada waktu Yesus katakan Bapa lebih besar daripada aku, ya itu dalam konteks inkarnasi. Anak Allah yang menjadi manusia, muncullah kata-kata itu. Tapi ketika dia belum berinkarnasi, ya kita tidak pernah menemukan kata-kata seperti itu. Tidak pernah Yesus mengatakan Bapa lebih besar daripada aku, anak Allah. Ketika dia belum berinkarnasi, tidak pernah. Jadi itu kata-kata itu dalam konteks anak Allah yang sudah berinkarnasi menjadi manusia. Jadi tidak heran kalau dikatakan Yesus mengatakan Bapa lebih besar daripada aku. Oke, terima kasih Pak Jimmy. Cuman mungkin ada pertanyaan lebih lanjut dari pandangan saksi Yehova. Mungkinkah mereka menggunakan teks Filipi pasal 2 ayat 6 ini? Ayat berapa itu ya? Filipi pasal 2. Filipi 2 ayat mengenai kata-kata mengosongkan diri di ayat 7, Pak. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi argumentasi Yehova begini. Pada waktu sebelum menjadi orang, anak Allah itu adalah malaikat katanya. Malaikat, jadi di pra manusianya, Yesus itu adalah malaikat. Malaikat siapa? Mikael. Lalu kemudian dia menjadi manusia, malaikatnya ini di mana sudah tidak ada lagi, sudah hilang. Nah, apakah cocok dengan Filipi 2 Filipi pasal 2 ayat 7 dikatakan mengosongkan diri. Jadi pada waktu anak Allah mengosongkan diri, maka malaikatnya itu hilang. Apakah bisa cocok dengan ayat ini atau tidak, Pak?
Bagaimana menurut Pak Jimmy ini? Wah, ini tafsiran yang ngawur ya. Iya, iya. Pertama, preposisi mereka bahwa Yesus itu adalah malaikat. Dalam hal ini malaikat Mikael. Ya. Nah, kalau kita membahas secara lebih khusus, maka preposisi mereka justru lemah. Karena banyak hal-hal tertentu yang sangat berbeda. Misalnya, dalam Ibrani pasal 1, bahwa anak itu disembah termasuk oleh para malaikat. Loh, kalau Mikael malaikat, kenapa dia harus disembah oleh malaikat lain? Padahal mereka setara. Nah, itu baru satu poin. Masih banyak poin-poin lainnya sebenarnya yang membantah bahwa presposisi mereka bahwa Yesus itu malaikat. Nah, kemudian kita sudah bahas dalam minggu lalu tentang penciptaan. Jika Yesus malaikat, mana mungkin malaikat punya kuasa untuk menciptakan? Ya. Itu tidak mungkin. Jadi presposisi itu sangat lemah. Nanti kapan-kapan kita bahas khusus tentang presposisi mereka. Nah, dengan demikian presposisi yang lemah itu tidak tepat, maka tidak tepat juga diterapkan dalam ayat-ayat dalam Filipi tadi. Filipi 2 ayat 7. Itu sebuah tafsiran yang ngawur. Seakan-akan sudah hilang lalu dia menjadi manusia. Nah, ini juga sekaligus saya teringat sebuah ilustrasi pemahaman dari Beni Irawan yang mengatakan proses inkarnasi itu seperti perubahan bentuk. Gajah berubah menjadi kucing. Sehingga sudah berbeda. Nah, padahal tidak seperti itu. Inkarnasi itu, waktu Yesus menjadi manusia, bukan dia Allah, lalu Allahnya hilang, kemudian menjadi manusia. Tidak. Dia tetap Allah. Jadi tadi kita sudah bahas secara gramatikal kata huparchon, keberadaan dia dalam rupa Allah sebagai Allah, itu dalam tenses present, jadi dia dalam bentuk present tense, artinya keberadaan dia sebagai Allah itu dari lalu, sekarang, dan seterusnya. Dia tidak berubah. Jadi pada waktu dia berinkarnasi, hakikat dia sebagai Allah itu tidak berhenti, tidak hilang. Tetapi hakikat dia sebagai Allah ditambahkan hakikat baru, yaitu manusia. Sehingga pada waktu dia berinkarnasi, dia sudah memiliki dua hakikat. Sebelumnya, pada waktu masih pra-eksistensi, dia cuma satu hakikat. Nah, sehingga kita harus hati-hati memahami kata kenotik tadi, karena bisa tergelincir seperti tadi Pak Albert bilang, Erastus yang memformatkan karena ada kata pengertian kosong itu, padahal tidak seperti itu. Nah, dari beberapa penafsir seperti Ben Witherington dan Carson lebih memilih bahwa itu sebuah memilih dengan sengaja membatasi penggunaan atribut-atribut kelahiran. Jadi bukan hilang itu, tetapi dia memilih membatasi untuk tidak menggunakan itu. Atribut-atribut kemuliaan itu. Jadi bukan hilang. Jadi bukan kosong seperti yang model Pak Erastus, sampai di format ulang 0. Seperti itu. Jadi tidak seperti itu. Iya, iya. Iya, iya. Oke.